Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Septi Rizkia, NIM 21402026, akan mereview materi 7-12 fikih muamalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah fikih muamalah sendiri. Untuk materi yang pertama atau materi ketujuh yaitu akad syirkah, di mana akad syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Lalu untuk transaksi syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Untuk hukum syirkah itu sendiri yaitu diperbolehkan atau disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' kaum muslimin. Lalu rukun dan syarat syirkah itu sendiri ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, untuk rukunnya yaitu ijab dan qabul. Untuk syaratnya ada 4. Yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Yang kedua, sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal. Yang ketiga, sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadoh. Dan yang terakhir atau keempat, sesuatu yang bertalian dengan syirkah ainan sama dengan syarat syirkah mufawadoh. Lalu menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka, balik, dan pintar atau rusyid. Lalu menurut Imam Syafi'i, yaitu syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal. Akad syirkah ada kalanya hukum syahih ataupun fasid. Untuk syirkah fasid adalah akad syirkah di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi. Jika syarat sudah terpenuhi, maka syirkah dinyatakan syahih. Untuk macam-macam syirkah itu sendiri yaitu yang pertama ada syirkah amlak atau hak milik, persekutuan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan, atau lainnya. Dalam syirkah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada syirkah milk jabr dan yang kedua syirkah milk al-ikhtiyar. Syirkah milk tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh 2 orang atau lebih. Untuk macam yang kedua yaitu ada syirkah ukut atau transaksional atau kontrak, di mana akad kerjasama antara 2 orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini dahulu oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Dalam syirkah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada syirkah al-inan, yang kedua syirkah al-abdan, yang ketiga syirkah al-mudorobah, yang keempat syirkah al-wujuh, dan yang terakhir atau kelima syirkah al-mufawadoh. Ada hal-hal yang membatalkan syirkah dibagi menjadi 2 yaitu secara umum dan secara khusus. Kita bahas secara umum. Yang secara umum yaitu pertama pembatalan oleh salah seorang anggota syarikat, yang kedua meninggalnya salah satu anggota, yang ketiga murtadnya salah seorang anggota dan berpindah domisili ke Darul Harb, dan yang terakhir gilanya peserta yang terus-menerus. Untuk secara khususnya, yang pertama rusaknya harta syirkah seluruhnya atau salah satu anggota. Yang kedua, tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirkah mufawadoh ketika akad dimulai. Seperti itu materi mengenai akad syirkah. Selanjutnya akan dibahas untuk materi ke-8 yaitu akad perwakilan atau wakalah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ke-8 yaitu mengenai akad perwakilan atau wakalah, di mana akad muamalah yang digunakan untuk
menyerahkan kewenangan pada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Landasan hukum akad ini yaitu Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 35, Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Untuk hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud. Untuk macam-macam akad wakalah itu sendiri, yaitu yang pertama ada wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Yang kedua yaitu wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga ada wakalah al-amanah, yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlaqah. Untuk pengaplikasian pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan letter of credit atau LC. Dari akad perwakilan ini ada syarat dan rukun tersendiri. Yang pertama, untuk syaratnya dibagi menjadi 3. Untuk syarat yang mewakilkan, ada pemberi kuasa dan memiliki hak untuk bertindak pada bidang-bidang yang didelegasikannya, harus cakap dalam bertindak atau mukalaf. Untuk syarat yang mewakili, itu ada memiliki kecakapan terhadap suatu aturan-aturan atau biasanya itu disebut cakap hukum. Lalu yang ketiga ada perkara yang mewakilkan atau objek wakalnya itu sendiri. Ada objek harus bisa diwakilkan dengan perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara. Lalu tidak boleh menguasakan sesuatu yang sifatnya ibadah badaniyah seperti sholat, puasa. Dan yang terakhir ada objek yang diwakilkan tidak boleh melanggar syariat Islam. Untuk rukun sendiri yaitu orang yang mewakilkan berstatus sebagai pemilik benda. Lalu orang yang mewakilkan ialah orang berakal. Seterusnya untuk ada beberapa pendapat. Menurut kalangan Hanafiyah, rukun wakalah itu ada ijab dan qabul. Untuk menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukun wakalah itu antara lain orang yang mewakilkan atau muwakil, orang yang menerima perwakilan atau wakil, objek atau pekerjaan yang diwakilkan atau muwakil bih, dan sigot, yaitu ijab dan qabul itu sendiri. Dari akad ini ada perkara yang membatalkan akad wakalah. Pertama, matinya salah seorang dari yang berakad. Yang kedua, bila salah satunya gila. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Yang keempat, pemutusan oleh muwakil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui. Yang kelima, wakil memutuskan sendiri. Yang keenam, keluarga orang yang mewakilkan dari keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan tersebut. Implementasi akad wakalah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Itu dibagi menjadi 3, yaitu wesel post, transfer uang, dan transfer melalui ATM. Lalu ada clearing, inkaso, penitipan, letter of credit atau LC, wali amanat, anja piutang atau factoring, dan yang terakhir payment. Untuk hikmah akad wakalah tersendiri yaitu menjaga kemaslahatan, memenuhi kebutuhan, dan menghilangkan kesulitan dari orang-orang. Untuk terakhir, akad wakalah tidak terkait dengan barang, tetapi pada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain. Seperti itu materi untuk akad wakalah atau perwakilan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi 9, yaitu akad titipan atau wadiah. Baik, saya akan melanjutkan materi ke-9, yaitu akad titipan atau wadiah, di mana akad antara pemilik barang atau mudik yang menerima titipan wadi untuk menjaga harta atau modal dari kerusakan atau kerugian untuk keamanan harta yang dititipkan tersebut. Lalu jenis-jenis wadiah, yang pertama ada wadiah ya amanah. Barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Dengan demikian, pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang ada terhadap barang tersebut.
Lalu yang kedua ada wadiah yad domanah, titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Menurut ulama Syafi'iyah, akad titipan ada 3 rukunnya. Yang pertama, barang yang dititipkan, barang yang dapat dimiliki menurut syarak. Yang kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, yaitu sudah balik, berakal, dan sesuai syarat berwakil. Lalu ada pernyataan serah terima atau ijab kabul. Dimengerti kedua belah pihak, baik jenis ataupun samar untuk ijab kabulnya tersendiri. Landasan hukumnya itu Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, dan hadis Tabrani. Untuk aplikasi wadiah dalam perbankan, pertama wadiah ayat amanah diaplikasikan ke dalam harta benda atau harta bergerak, misalnya safety box, untuk dokumen, saham, obligasi, biliet, giro, surat perjanjian, mudharabah, dan lain-lainnya. Lalu ada barang berharga lainnya seperti surat tanah, surat wasiat, dan lain-lain. Untuk wadiah ayat domanah itu ada giro sama tabungan. Untuk materi 9 seperti itu. Lalu lanjut materi ke-10, yaitu akad gadai atau rahen, di mana akad utang piutang yang disertai angunan atau jaminan. Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin. Dasar hukum rahan sendiri yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Untuk syarat dan rukun akad gadai sendiri yaitu yang pertama ada syaratnya, syarat terbentuknya akad atau syurut al-in'iqad. Yang kedua ada syarat keabsahan akad, syurut asyihah, dan yang ketiga ada syarat berlakunya akibat hukum akad, syuruton nafad, dan yang terakhir syarat mengikatnya akad yaitu syurut al-luzum. Untuk rukun rahan sendiri yaitu pelaku akad atau rohin, objek akad atau marhun, sigot, ijab, dan kabul. Untuk syarat-syarat terbentuknya akad ada 8. Yang pertama tamyiz, yang kedua berbilang pihak atau at-ta'adud, yang ketiga persesuaian ijab dan kabul atau kesepakatan, yang keempat kesatuan majelis akad, yang kelima objek akad dapat diserahkan, yang keenam objek akad tertentu atau dapat ditentukan, yang ketujuh objek akad dapat ditransaksikan, dan yang terakhir atau kedelapan tidak bertentangan dengan syarak. Untuk pengambilan manfaat barang gadai itu sendiri yaitu pengambilan manfaat barang gadai yaitu dalam pemanfaatan barang gadai, para ulama berpendapat yaitu diantaranya menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sebab apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya maka barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi piutangnya, dan apabila ada kelebihan dalam penjualan maka wajib dikembalikan pada pemiliknya. Sedangkan ulama Hambali, Maliki, dan Syafi'i tidak membolehkannya, sebab apabila barang jaminan itu dimanfaatkan oleh pemegang agunan maka hal tersebut termasuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syarak. Lalu ada berakhirnya akad gadai. Yang pertama, barang telah disesuaikan kembali pada pemiliknya. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Lalu rahin atau penggadai membayar hutangnya. Yang ketiga dijual dengan perintah hukum atas perintah rahin. Yang terakhir pembebasan hutang dengan cara apapun meski tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Ada pula pembatalan hutang. Yang pertama, pembatalan oleh
murtahin meski tidak ada persetujuan dari rahin. Yang kedua ada rusaknya barang gadai oleh murtahin. Yang ketiga memanfaatkan barang gadai dengan penyewa, hibah atau sedekah. Dan terakhir meninggalnya rahin atau murtahin menurut Hanafiyah. Lalu menurut Syafi'iyah dan Hambali, kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahin. Seperti itu materi dari saya untuk akad gadai. Selanjutnya materi 11 yaitu akad pinjam meminjam atau al-ariyah. Baik, saya akan meneruskan materi yang ke-11 yaitu akad pinjam meminjam atau al-ariyah, di mana sebuah hak untuk dapat memanfaatkan benda atau sesuatu secara cuma-cuma yang telah diterima dari orang lain tanpa adanya imbalan, dengan ketentuan bahwa sesuatu yang telah diterima tersebut harus tetap utuh ketika akan dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk landasan hukum sendiri, yang pertama ada Al-Quran, diambil dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surat An-Nisa ayat 58. Lalu ada hadis, yaitu hadis Syafwan bin Umayyah Anas bin Malik. Lalu ada macam-macam akad al-ariyah. Yang pertama ada al-ariyah mutlak, yaitu pinjaman tidak ada syarat apapun, peminjam bebas mempergunakannya. Yang kedua ada al-ariyah muqayyad atau pinjaman terbatas, yaitu meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Untuk rukun dan syarat al-ariyah atau pinjam-meminjam itu sendiri, menurut ulama Syafi'iyah ada 4 rukun. Yang pertama orang yang meminjamkan atau mu'ir. Yang kedua orang yang meminjam atau musta'ir. Yang ketiga barang yang dipinjam atau mu'ar. Dan yang terakhir atau keempat yaitu sigot. Untuk syaratnya, yang pertama untuk orang yang meminjamkan yaitu baligh, berakal, tidak boros atau pailit, dan terakhir harus pemilik atas manfaat yang dipinjamkan. Lalu untuk orang yang meminjam itu harus jelas punya hak tasarruf atau ahliyatul ada. Lalu barang yang dipinjam itu dapat beberapa syarat. Yang pertama dapat diambil manfaatnya, yang kedua barang yang mubah, yang ketiga barang jika diambil manfaatnya atau dipinjam dalam keadaan tetap utuh. Untuk sigotnya yaitu lafaz harus berisi pemberian izin untuk peminjaman pemanfaatan barang. Lalu perkara yang membatalkan akad tersebut yaitu pertama pemberi meminta agar barang pinjaman dikembalikan. Yang kedua peminjam mengembalikan barang baik sudah jangka waktu atau belum. Yang ketiga peminjam atau pemberi tidak cukup hukum, gila, dungu, dan akalnya berubah-ubah. Lalu meninggalnya peminjam atau pemberi pinjaman. Yang terakhir taflis atau bangkrut. Ada juga hikmah al-ariyah atau pinjam-pinjam. Yang pertama memupuk sifat saling percaya, persaudaraan, silaturahmi, saling memberi manfaat atas barang yang dipinjam, menumbuhkan suasana hidup rukun dan saling tolong menolong. Itu saja materi 11 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi 12 atau materi terakhir mengenai barang temuan atau lughotah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ke-12 yaitu barang temuan atau lughotah, yaitu menemukan barang yang hilang dari pemiliknya, baik hilang karena lupa ataupun jatuh di jalan. Untuk hukum barang temuan tersebut yaitu ada 2 pendapat. Yang pertama dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah. Menurut mereka, apabila menemukan barang di tengah jalan, maka makruh hukumnya memungut barang tersebut karena perbuatan itu boleh menjerumuskan untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Di samping itu, apabila orang yang bersangkutan mengambil barang itu berniat untuk mengumumkannya dan mengembalikannya kepada pemilik, apabila telah diketahui, menurut mereka mungkin saja ia lalai mengumumkannya. Oleh sebab itu, memungut barang itu lebih banyak bahayanya dibanding membiarkan saja. Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut mereka, jika seseorang menemukan barang atau harta sedang pemiliknya tidak diketahui,
barang itu lebih baik dipungut atau diambil. Apabila orang yang menemukan khawatir barang itu hilang atau ditemukan orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila tidak khawatir, maka hukum mengutnya boleh saja. Terus selanjutnya yaitu macam-macam lughato. Pertama, benda tahan lama, benda tidak tahan lama, benda yang membutuhkan perawatan, benda yang memerlukan perbelanjaan. Dilihat dari segi daya tahan, yaitu pertama ada bersifat tetap dan tahan lama. Terus kedua, bersifat tidak tetap atau tidak tahan lama. Yang ketiga, kategori hewan atau binatang ternak. Dilihat dari perspektif Islam, yang pertama ada benda nilainya tetap, terus ada benda nilainya tidak tetap. Nilai tetap apabila dipelihara atau dijaga dengan baik, benda yang memerlukan nafkah. Dilihat dari segi ditemukannya, yaitu di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Lalu dilihat dari jenisnya, yaitu ada barang budaya, barang cagar budaya, dan benda berharga tetapi tidak diketahui pemiliknya. Lalu ada pembagian lughato itu sendiri, yaitu barang yang tidak terlalu diminati manusia, barang tercecer dan tidak boleh dipungut, barang selain disebut di atas. Lalu ada dari segi tetap atau tidaknya benda dalam hukum Islam. Yang pertama ada benda tak bergerak dan benda bergerak. Dari segi keberadaannya, untuk keberadaan satuan, pertama ada harta misli dan harta kimi. Yang selanjutnya yaitu keberadaan pemakaian, dibagi lagi menjadi dua, yaitu harta istihlaki dan harta istimali. Dari segi penilaian syara itu ada dua, harta mutakawin dan harta khair mutakawin. Untuk rukun dan syarat lughato itu sendiri, yang pertama untuk rukunnya orang yang menemukan atau latif, benda yang ditemukan atau malkut, dan penemuannya atau lughat. Untuk syaratnya Islam, mukalaf, adil, cerdas, merdeka, orang kaya, dan fakir. Seperti itu saja. Masih ada untuk hikmah lughato sendiri, yaitu untuk bagi pemilik barang, orang lebih berhati-hati menjaga barang dengan baik, bentuk amanah Allah. Yang kedua, bagi seorang penemu pahala yang besar dan mengingatkan untuk selalu bersyukur. Hikmah lainnya yaitu menghormati hak milik orang lain sebagai pengawan barang yang tidak diketahui pemiliknya, berperilaku jujur dan percaya diri, serta menumbuhkan rasa solidaritas. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.